Seorang pria mengamuk saat polisi menangkap anaknya untuk dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang. Pelaku bahkan sempat mencoba menyerang petugas menggunakan senjata tajam. Pria Parubaya ini mengamuk saat petugas hendak menangkap anaknya untuk dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku menodongkan pedang bahkan sempat mencoba menyerang petugas. Petugas akhirnya berhasil melumpuhkan pria ini dan langsung diamankan. Peristiwa ini terjadi di tengah penggerebekan kampung narkoba di wilayah Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pria tersebut tak terima anaknya menjadi satu dari 7 orang yang diamankan atas penggunaan narkoba. Untuk barang bukti yang kita amankan sebanyak 6 paket jenis sabu dan juga 7 orang yang kita amankan dan sekarang kita lakukan pemeriksaan. Ini 7 ini pengguna atau pengedar? Masih dalam pemeriksaan, jadi kita belum bisa berikan informasi bahwa nanti 7 orang yang diamankan dalam penggerebekan berikut barang bukti 6 paket sabu, kemudian dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek perkampungan padat penduduk yang dicurigai sarang peredaran narkoba. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mendapat perlawanan emak-emak yang takut keluarganya ditangkap polisi. Tembakan peringatan dilepaskan polisi saat menggerebek sebuah perkampungan di Medan, Sumatera Utara. Para pemuda terduga pelaku kriminal lari tunggang-langgang menghindari kejaran petugas. 2 terduga berhasil ditangkap di sebuah rumah. Meski melawan dan tidak mau mengakui, polisi memborgol keduanya agar memudahkan saat penggeledahan. Dalam penangkapan ini, seorang emak-emak emosi dan mencoba menghalangi petugas. Namun, anggota keluarganya berusaha menenangkan. Dalam penangkapan ini, polisi mendapati narkotika jenis sabu dan sejumlah uang diduga hasil transaksi narkoba. Selain menangkap para terduga pengedar maupun pemakai narkotika, polisi juga mendapati sejumlah mesin judi di lokasi. Polisi menangkap 7 orang dan menyita barang bukti sabu serta mesin jackpot judi ke Mapolrestabes Medan. Pemeriksaan urin semuanya positif menggunakan metamfetamin atau sabu. Kemudian kami juga ada mengamankan mesin judi jackpot sekitar 35 unit, namun tidak ditemukan penjaga ataupun tersangkanya karena melarikan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharhap, iNews melaporkan. Masih di Sumatera Utara, di mana kali ini Sat Narkoba Polres Tanjung Balai yang menggerebek pengedar yang sedang bertransaksi sabu di dalam rumah di Kelurahan Pantai Johor, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Keluarga pelaku menangis histeris saat keduanya dibawa petugas. Jeritan histeris keluarga dari dalam rumah mewarnai penangkapan HT oleh petugas Sat Narkoba Polres Tanjung Balai. Sebagian warga yang kesal terhadap HT bersorak dan nyaris memukul saat pelaku dibawa ke mobil petugas. Penangkapan pelaku ini setelah polisi melakukan pengembangan dari hasil penangkapan RS dan DL yang mendapati 3 gram narkoba jenis sabu serta ditemukan uang belasan juta rupiah. Mohon maaf, ini narkotika jenis sabu 2,277, kemudian 0,38 ya, 0,38 DDLN dan juga HP. Ada berapa HP ini sudah kami serahkan ke Polda. Selanjutnya 3 tersangka mendekam di sel tahanan Polres Tanjung Balai dan terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Tim gabungan Jatanras Polda Bengkulu dan tim Buser Polres Bengkulu menggerebek sebuah lokasi judi sabung ayam di Kota Bengkulu. 4 orang diamankan dengan sejumlah barang bukti, yaitu ayam aduan dan uang hasil taruhan.
Inilah detik-detik saat tim gabungan Jatanras Polda Bengkulu dan tim Buser Macan Gading Polres Bengkulu menggerebek arena judi sabung ayam di Jalan Nangka, Kota Bengkulu. Para penjudi yang tengah asik melihat ayam aduannya bertarung tak berkutik saat polisi bersenjata lengkap menyergap. Namun, sebagian penonton dan penjudi lainnya yang mengetahui kedatangan petugas berhasil kabur dan meninggalkan ayam serta sepeda motornya di lokasi. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi membawa ayam aduan, sepeda motor, serta sejumlah uang tunai sebagai barang bukti ke Polres Bengkulu. Sama Jatanras Polda Bengkulu juga kita gabungan, bersama-sama gabungan dengan Jatanras di Krimum Polda Bengkulu kita laksanakan penggerebekan dan kita alhasil dapati 2 TKP dan orang-orang beserta BPBB lainnya. Hingga kini keempat pelaku yang diamankan masih diperiksa di Polres Bengkulu dan terancam dengan pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Irawan, iNews melaporkan. Kerap menggelar pesta miras di tempat umum dan mengganggu masyarakat sekitar, puluhan pemuda yang tengah pesta minuman keras digerebek polisi. Dan saat digeledah ditemukan sejumlah botol minuman keras. Tim UPRC Thunder Polda Sulawesi Selatan berhasil menggerebek sebuah tempat yang kerap dijadikan pesta miras di Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat digeledah, petugas menemukan sejumlah botol berisi minuman keras. Selain melakukan penggerebekan, petugas juga melakukan patroli dan mendapatkan sejumlah belasan pemuda tengah asik pesta minuman keras di pinggir jalan raya Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi untuk ini malam kami membubarkan dan mengamankan pesta miras di 3 lokasi. Jadi para anak muda ini berkumpul pesta miras dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Untuk kepentingan pemeriksaan, sejumlah pemuda yang diamankan dibawa ke Polsek Talo dan Polsek Ujung Pandang dan untuk selanjutnya melakukan pemanggilan masing-masing orang tua mereka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap otak pembunuhan seorang pria yang jenazahnya ditemukan di TPU Kober, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Dalam pembunuhan diketahui seorang wanita berinisial LM. Wanita berinisial LM ditangkap tim Resmo Polda Metro Jaya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. LM diduga merupakan dalam pembunuhan pria bernama Vicky yang jenazahnya ditemukan di TPU Kober, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Namun polisi belum memberikan keterangan terkait motif pelaku menghabisi nyawa korban. Selain bertugas mencari eksekutor dengan dijanjikan imbalan, DR juga turut menghabisi nyawa korban. Sedangkan MYL merupakan eksekutor pembunuhan. Yang bersangkutan adalah memegangi korban dan mencekik korban, kemudian juga sebagai penghubung terhadap pelaku yang sementara masih dilakukan pengejaran. Bang, kalau motif pelaku ini apa sih, Bang? Motif pelaku ini adalah motif ekonomi. Ya, interogasi awal menerima imbalan uang. Sebelumnya pada Kamis pagi lalu, jenazah seorang pria ditemukan tergeletak di dalam area TPU Kober, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Korban ditemukan dengan sejumlah luka tusuk dan kehilangan seluruh harta bendanya. Dari Jakarta, Helmi Sanjengbati, iNews melaporkan. Keluarga korban meninggal dunia di kerangkeng Bupati Langkat Nonaktif menilai ada kejanggalan pada tubuh jenazah. Keluarga melihat jenazah korban penuh luka lebam. Duka kembali dirasakan keluarga Abdul Sidik Isnur, salah satu korban meninggal dunia di kerangkeng Bupati Langkat Nonaktif. Pihak keluarga yang Sabtu kemarin turut menyaksikan pembongkaran makam angkat bicara. Mereka menilai ada kejanggalan pada jenazah Abdul saat sebelum dimakamkan. Keluarga melihat jenazah penuh luka lebam. Ada luka-luka, ada memar gitu, Pak. Jadi pengakuan dari pihak sana itu apa, Pak? Ya, cuman saya kata ponan saya itu dari sana tidak boleh dilihat dan tidak boleh
singgahkan ke rumah. Udah selesai lah istilahnya, udah dimandiin, udah bersih, udah dikapani. Harus langsung dikebumikan. Nah, gitu. Polisi pada Sabtu kemarin membongkar 2 makam penghuni kerangkeng Bupati Langkat nonaktif. Kedua makam tersebut berada di Kelurahan Sawit Seberang dan Desa Purwobinangun, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pembongkaran dilakukan untuk mendalami kasus dugaan penganiayaan yang dialami penghuni kerangkeng, sehingga membuat mereka meninggal dunia. Sejauh ini, polisi telah memeriksa lebih dari 65 saksi. Polisi juga menemukan barang bukti berupa selang yang diduga dipakai untuk menganiaya penghuni kerangkeng. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. 6 rumah rata tanah dan 10 lainnya rusak berat akibat bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Tanah bergerak dan longsor di Desa Derma Suci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal terjadi setelah diguyur hujan deras terus-menerus selama 2 hari terakhir. Minggu pagi, tanah bergerak membuat 6 rumah rubuh. Sementara puluhan rumah lainnya rusak sedang hingga berat sehingga sudah dalam kondisi tidak aman untuk dihuni lagi. Semua ini lantai-lantai terbongkar. Nah, ini kamar mandi rusak, kamar tidur rusak, genteng sudah diturunkan, joglo ini sudah retak semua. Warga kemudian mengevakuasi barang-barang mereka untuk diungsikan ke tempat yang aman. Selain rumah, tanah bergerak juga menyebabkan jalan amblas di sejumlah titik. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Unjuk rasa menolak tambang emas PT Trio Kencana di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah berujung duka. 1 orang peserta aksi meninggal dunia diduga tertembak peluru tajam aparat polisi yang mengamankan aksi. Unjuk rasa menolak tambang emas PT Trio Kencana yang digelar warga dari 3 kecamatan, yaitu Toribulu, Kasimbar, dan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Sabtu kemarin berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat aparat kepolisian berusaha membubarkan massa yang memblokade jalan Trans Sulawesi di Desa Sinei, Tinombo Selatan. Akibat kericuhan, seorang warga peserta aksi meninggal dunia. Korban diketahui bernama Ervaldi, warga Desa Tada, Tinombo Selatan. Dugaan sementara, korban tewas tertembak senjata aparat. Di dalam penindakan itu sudah dilakukan APP untuk terukur dan terarah ya sesuai dengan SOP yang ada di Polri. Namun demikian ternyata ada 1 korban. Hari ini, sekarang ini saya akan datang ke sana melihat yang sesungguhnya terjadi bersama Kabid Propam. Yang jelas, polisi akan menindak tegas siapapun yang bersalah. Kalaupun ada anggota yang bersalah dalam melakukan kegiatan pengamanan unjuk rasa dalam membuka jalan itu, kita akan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku di Polri. Berdasarkan keterangan tertulis Konsorsium Pembaruan Agraria yang ikut mengawal kasus ini, hingga Minggu malam masih ada 59 warga peserta aksi yang diamankan ke Polres Parigi Mutong. Perjuangan menolak tambang emas PT Trio Kencana sudah dilakukan warga Toribulu, Kasimbar, dan Tinombo Selatan sejak tahun 2020 lalu. Pasalnya luas konsesi tambang mencapai 15.725 hektar yang mencakup lahan permukiman, pertanian, dan perkebunan milik warga. Dari Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Puluhan warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah menjalani visum di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Yogyakarta. Warga di visum usai Komnas HAM menemukan dugaan kekerasan kepada warga. Menggunakan bis, puluhan warga Desa Wadas di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah berangkat menuju Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Yogyakarta. Mereka akan divisum usai temuan dugaan tindakan kekerasan oleh polisi kepada warga saat pengamanan pengukuran lahan warga. Tahap pertama visum akan dilakukan terhadap 64 warga yang sempat diamankan di Polres Purworejo. Selain diduga mengalami kekerasan fisik, para warga juga merasakan trauma. Ya, bahwa memang terjadi dalam proses penangkapan
yang terjadi pada sekitar tanggal 8 itu. Memang ini sebenarnya cukup terlambat karena ya waktu itu kan dikepung selama 3 hari gitu ya, belum bisa berkomunikasi gitu, mereka belum berani keluar. Nah, hari ini sudah mulai memberanikan diri. Sabtu kemarin, Komnas HAM mengunjungi 2 kubu warga Desa Wadas yang menolak dan mendukung penambangan batu andesit. Komnas HAM juga menemukan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh polisi saat pengamanan pengukuran lahan warga Selasa lalu. Wadas, supaya tidak ada lagi intimidasi, ancaman dari siapapun, termasuk juga memulihkan relasi sosial yang ada di Wadas. Pro dan kontra ini kan semakin mengerat. Komnas HAM memberikan sejumlah usulan untuk menghindari kericuhan terulang kembali. Salah satunya menghentikan sementara kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas pengukuran lahan hingga trauma masyarakat berkurang. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali mendatangi Desa Wadas Purworejo. Beda dengan kedatangan sebelumnya yang dikawal aparat kepolisian, kali ini Ganjar datang sendirian menemui warga yang kontra pengukuran lahan untuk batu andesit. Kedatangan Ganjar disambut warga Desa Wadas. Turut hadir Nur Hadi, salah satu warga Wadas yang ditangkap polisi. Ganjar kembali meminta maaf kepada warga Wadas atas kejadian yang kurang menyenangkan pada Selasa 8 Februari kemarin. Ganjar berjanji akan menindaklanjuti masukan warga dan pihak yang berkepentingan akan kembali diajak berdialog. Ada 3 yang akan kita kerjakan. Yang pertama evaluasi teknis, yang kedua adalah metode pendekatan, dan yang ketiga adalah terkait dengan apa yang selama ini menjadi polemik. Apakah itu yang pro, apakah itu yang kontra. Maka yang terakhir inilah yang saya katakan sebagai cara untuk membuka dialog. Dan dialog ini kayaknya kurang memang. Punya tanah subur justru jadi petaka bagi warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Setelah pemerintah bersikeras menambang batu andesit di Desa Wadas untuk proyek bendungan bener, warga satu desa yang pro dan kontra kini saling berhadapan. Desa Wadas di Purworejo, Jawa Tengah menyita perhatian publik setelah kericuan awal 8 Februari lalu. Pangkalnya warga menolak tambang batu andesit untuk proyek pembangunan bendungan bener yang jaraknya 10 hingga 12 km dari desa mereka. Bendungan bener merupakan proyek strategis nasional bernilai lebih dari 2 triliun rupiah dan diklaim untuk irigasi puluhan ribu hektar sawah dan pembangkit listrik tenaga air. Memang tak semua warga menolak, karena sebagian warga setuju tanahnya dibeli pemerintah. 1 hari menjelang kericuan, Menko Polhukam Mahfud MD dengan lantang bilang penambangan batu andesit di Desa Wadas tetap dilakukan dengan kawalan ketat aparat. Normal dan kondusif. Seluruh warga yang kemarin sempat diamankan di Mapolres Purworejo juga sudah dilepaskan semuanya. Sehingga saat ini semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing dan sama sekali tidak ada korban atau penistaan atau penyiksaan. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI meminta ada evaluasi dan penghitungan ulang kebutuhan batu andesit dari Desa Wadas untuk pembangunan bendungan bener. Jika sudah tercukupi, maka tak perlu memaksa warga yang menolak. Keterpaduan antara BPM yang melakukan pengukuran, antara Badan Sungai yang membutuhkan batu, dengan perencanaan yang tidak mengganggu aspek lingkungan pada bilang, bagaimana ini mengkomunikasi di tengah masyarakat. Desa Wadas memang surga batu andesit yang dibutuhkan konstruksi bangunan bendungan. Kandungannya diperkirakan mencapai 40 juta meter kubik.
Menjadi surga batu andesit kini justru jadi petaka bagi Wadas. Masyarakat kini terbelah, ada yang setuju dan tidak sedikit yang menolak. Menahan diri adalah pilihan bijaksana, tak hanya bagi warga yang setuju dan menolak tambang, tapi juga pemerintah pusat, termasuk sejumlah pihak yang dapat keuntungan dari proyek bendungan. RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat merawat 4.000 lebih pasien positif COVID-19. Selengkapnya sesaat lagi.